sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab tentang ikhlas. Misalnya Syekh Nawawi Al-Bandani itu memilah orang beribadah itu diibaratkan ya seperti punya atasan, seorang karyawan yang punya atasan. Ada orang yang beribadah itu seperti orang yang bekerja. Ada 3 kelompok. Ada yang bekerja itu memang ya murni karena dia dititipi oleh Allah, punya keahlian. Maka ilmu atau keahlian ini kemudian mendapatkan tempat di mana ia harus memanfaatkan ilmunya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Maka di perusahaan atau di kantor itu ia bekerja betul-betul dengan niat mensyukuri keahlian yang Allah berikan, menjadikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain melalui lembaga tersebut. Ya misalnya kalau di sini tuh ada orang yang saya kenal punya keahlian tentang otomotif ya, Pak Safid ya. Ilmu tentang mengoperasikan sesuatu yang bersifat otomatis ya. Itu ilmu itu yang mengajari Allah hakikatnya. Maka beliau bekerja dengan niat untuk ya ini kan ilmu dari Allah, saya pergunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, bagi kesejahteraan orang banyak. Nggak pernah berpikir dari pekerjaan ini nanti saya dapat bonus, dapat ini. Pokoknya lillah, untuk kemanfaatan, kesejahteraan, memudahkan urusan orang banyak. Nah, itu jenis pekerjaan yang luar biasa. Ini manusia beribadah juga demikian. Ada yang beribadah itu betul-betul ya karena saya diberi hidup, saya diberi mata bisa melihat, kaki kalangan bisa bergerak, sehat jasmani dan kesehatannya akan dimintai pertanggungjawab. Maka beribadah ya karena mensyukur nikmat sehat, sholat 5 waktu dan sebagainya, menolong orang, amar ma'ruf nahi mungkar, itu karena memang lillah. Sebagaimana yang menjadi fakta integritas dalam doa iftitah yang kita baca setiap sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kata Syekh Nawawi Al-Bandani, ibadah orang yang seperti jenis pertama ini masuk kategori ikhlas tingkatan yang is the best, paling baik. Jadi hanya ridho Allah yang dicari, bukan prestasi dalam pandangan manusia, bukan, tapi ridho. Ada cara orang bekerja itu sungguh-sungguh, datang tepat waktu, pekerjaannya maksimal, tetapi ada terbersit dalam hatinya supaya dapat penilaian dari atasan, wah ini karyawan yang baik, karyawan yang berprestasi. Jadi ada target, ia ingin bonus, ia ingin cepat naik pangkat dan sebagainya. Ia berbuat baik maksimal itu agar dipromosikan, naik pangkat dan sebagainya. Ini jenis karyawan yang model seperti ini bagus. Karena apa? Akan mendatangkan manfaat bagi perusahaan, bagi instansi, bagi lembaga. Seorang hamba yang beribadah karena ingin surga, ingin dapat fasilitas dengan menjadi orang baik, akan nanti dihormati di tengah masyarakat, dengan berinfak nanti rezekinya akan bertumbang melimpah ruah. Ada hitung-hitungannya. Nah ini jenis-jenis yang seperti ini bagus, tapi menurut Syekh Nawawi artinya boleh beribadah karena ingin surga itu boleh. Tapi menurut Syekh Nawawi ini agak rendah dibanding yang pertama tadi. Masih kategori ikhlas masih. Karena memang Allah dan Rasulullah memberikan motivasi kita ibadah itu kan dengan surga, dengan jannah. Kemudian ada jenis ibadah ketiga itu seperti karyawan, itu ibaratnya ia berbuat baik, bekerja maksimal, datang hadir tepat waktu, disiplin, mencetak prestasi. Tetapi motivasinya
bukan ingin dapatkan promosi, bonus dan sebagainya, tetapi karena takut. Kalau saya nggak mencapai target, maka boleh jadi saya dimutasi, boleh jadi saya dipecat dan sebagainya. Jadi yang dilihat punishment, ancaman-ancaman, takut kalau tidak infak nanti malah banyak musibah, kalau tidak sedekah nanti rezekinya banyak. Jadi motivasinya karena takut. Nah, ibaratnya ibadah takut masuk neraka. Ini masih masuk kategori ikhlas masih. Karena apa? Bagaimanapun meskipun motivasinya seperti itu tetap mendatangkan manfaat bagi dirinya, lingkungannya, lembaganya. Jadi orang yang bekerjanya kalau di kantor di perusahaan takut karena nanti kalau enggak tepat waktu, kalau enggak dipecat atau dimutasi dan sebagainya, tetap aja manfaat itu. Maka itu masuk kategori jenis ikhlas yang tingkatan ketiga. Maka Bapak Ibu, semoga saja oleh Allah kita diberi kekuatan untuk bisa ikhlas ibadah hanya karena Allah, hanya karena ingin dapatkan ridho Allah, bukan karena surga, bukan karena neraka, tetapi murni yang penting dapatkan ridho Allah Subhanahu